Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki semester kedua. Dan pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, pada materi pertama di semester kedua, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Sebelumnya, coba kalian baca dulu di halaman 131. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Metamorfosis Kupu-kupu. Mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi? Dari pertanyaan ini tadi nanti kalian akan dapat menjawab pengertian teks eksplanasi. Jadi, mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi? Ya karena teks tersebut menjelaskan proses mengapa dan bagaimana suatu hal dapat terjadi. Dalam hal ini tentang mengapa dan bagaimana proses suatu peristiwa, yakni metamorfosis kupu-kupu. Nah, jadi untuk dapat menyimpulkan pengertian, kalian harus membaca terlebih dahulu suatu teks. Karena ini teksnya berjudul Metamorfosis Kupu-kupu, berarti ya teks ini adalah jenis teks eksplanasi karena menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Dalam hal ini peristiwa metamorfosis kupu-kupu. Lalu apa tujuan komunikasinya? Nah, tujuan komunikasi ini dah Bapak kasih tahu dari awal. Kalau tujuan komunikasi itu dapat diambil dari pengertian. Tadi pengertiannya apa? Dapat suatu teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu hal atau peristiwa dapat terjadi. Jadi, tujuan teks komunikasi adalah menjelaskan tahapan atau proses atau urutan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, suatu hal atau suatu fenomena dapat terjadi. Itu tujuan komunikasinya. Sebetulnya mudah, pengertian dan tujuan komunikasi ini bisa saling berkaitan ya. Lalu untuk mengidentifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini isinya ada dua, yakni peristiwa sosial dan peristiwa alam. Kalau alam ya, kalau metamorfosis kupu-kupu ini tadi berarti contoh teks eksplanasi yang berisi tentang pengetahuan alam atau fenomena alam atau peristiwa alam. Tapi kalau peristiwa sosial mungkin judulnya itu bisa penyebab meningkatnya angka pengangguran. Nah, itu bisa. Salah satunya mungkin adanya corona. 2, menyempitnya luas lapangan pekerjaan. Nah, itu nanti kalau kalian susun menjadi suatu teks, bisa menjadi suatu teks eksplanasi. Lalu kembali lagi ke mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Kalau teksnya teks 1 itu kan metamorfosis kupu-kupu. Jadi untuk mengidentifikasi informasinya kalian tuh harus membaca isi semuanya itu.
Misalkan kalian bisa menanyakan tentang apa metamorfosis itu, bagaimana proses metamorfosis, apa itu telur dan larva, apa bedanya, nah, apa itu kepompong, apa itu kupu-kupu, dan bagaimana perilaku kupu-kupu. Di sini bisa kalian bertanya seperti itu karena untuk mengidentifikasi informasi atau isi teks eksplanasi. Lalu untuk mencoba pemahaman kalian, tugasnya cukup mudah aja kok. Itu kalian bisa baca teks 2 di halaman 133. Nah, itu kan ada nomor 3-nya, ada kolom-kolom itu ada pertanyaan terkait dengan isi teks 2. Misal, ini yang A nih, fenomena alam apakah yang dipaparkan pada teks 2? Nah, itu berarti jawabannya ada di sini gitu loh. Kalian menjawab ini berarti kalian dapat memahami isi dari teks eksplanasi. Baik, Bapak kira ini tugasnya sangat singkat, cukup ditulis di buku paket, dan ya buku paket aja ya, nggak usah ditulis ini terkelamaan, karena ini biar singkat aja ya. Yang penting kalian memahami cara mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Caranya yaitu tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaan yang dibuat dari teks yang ada ini ya. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih.